Cristiano Ronaldo minta Al Nassr datangkan Alaba. Florian Wirtz resmi mengenakan nomor punggung 7. Aksi nekat Jadon Sancho untuk kembali ke Dortmund. Shin Tae-yong akan melatih Ulsan HD musim depan. Indra Shafri jadi kandidat kuat untuk gantikan Gerald Vandenberg. Randal Kolo Muani yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Manchester United dan Newcastle, kini justru masuk radar Tottenham Hotspur. Spurs disebut siap mengajukan tawaran senilai 43 juta pounds ke PSG untuk memboyong sang striker, yang juga tengah dilirik Juventus. Meski awalnya lebih condong ke Juventus, Kolo Muani kini mulai membuka peluang untuk pindah ke London bersama Spurs. Alexander Isak memilih berlatih di Spanyol bersama mantan klubnya Real Sociedad karena frustasi dengan lambatnya proses kepindahannya dari Newcastle. Dilaporkan BBC, Isak terlihat latihan sendiri di fasilitas Sociedad di tengah ketidakpastian soal masa depannya. Klub lamanya itu mengizinkan dia menggunakan fasilitas latihan. Meski sempat muncul kabar hubungannya memburuk, Newcastle menyatakan absennya Isak dari tur pramusim disebabkan cedera pada paha kanannya. Sementara itu Newcastle United kini turut bersaing dalam perburuan striker Fulham, Rodrigo Muniz. Mengutip dari Yahoo Sports, Newcastle sudah membuka komunikasi dengan Fulham dan menyiapkan tawaran awal sekitar 40 juta pounds. Namun mereka mendapat saingan dari Atalanta yang juga tertarik pada Muniz. Persaingan pun memanas antara kedua klub untuk mendapatkan penyerang muda asal Brasil itu. Jadon Sancho dikabarkan siap memotong setengah gajinya demi bisa kembali ke Borussia Dortmund. Setelah masa pinjamannya di Chelsea berakhir tanpa kepastian, Sancho tak masuk rencana Ruben Amorim di Manchester United dan diminta cari klub baru. Dortmund kini disebut jadi tujuan utama sang winger. Sancho bahkan rela memangkas gajinya dari 16 juta euro menjadi 8 juta euro per musim demi bisa pulang ke klub yang membesarkan namanya. Kini ia berharap bisa menemukan kembali performa terbaiknya di tempat yang sempat jadi rumah keduanya. Setelah gagal mendatangkan Cucurella, Cristiano Ronaldo kini meminta Al Nassr merekrut David Alaba untuk memperkuat sektor belakang. Dilansir Hicahes, Ronaldo menjadikan bek asal Austria itu sebagai prioritas utama demi menambal kelemahan pertahanan Al Nassr. Alaba sendiri tengah mengalami masa sulit di Real Madrid, baik karena cedera maupun bersaingan dengan bek lain. Selain itu, ex-Xabi Alonso belum memberinya kepercayaan penuh pasca pemulihan. Kontak awal pun sudah dilakukan Al Nassr dengan nilai sekitar 5 juta euro. Florian Wirtz, rekrutan termahal dari Bayer Leverkusen senilai 116 juta pounds akan mengenakan nomor punggung 7 peninggalan Luis Diaz. Nomor 7 dikenal punya sejarah panjang dan prestisius di Anfield, pernah dikenakan oleh bintang-bintang seperti Kenny Dalglish dan Luis Suarez. Kini giliran Wirtz memikul beban dan harapan besar di balik angka tersebut. Emiliano Jonathans tampil sebagai starter saat FC Utrecht menang 4-1 atas Sheriff Tiraspol dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025-2026. Ia bermain 62 menit dan mencatat akurasi umpan 92%. Di sisi lain, PSSI sedang berusaha membujuk Emiliano untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Pemain 21 tahun berdarah Depok itu belum pernah bermain untuk timnas Belanda dan masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Emiliano jadi target utama PSSI untuk menggantikan Oli Romeni yang cedera jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergeser ke Asia, Shin Tae-yong dikabarkan mendapat tawaran dari klub besar K1 League, Ulsan KHD. Mengutip CNN Indonesia, Ulsan sudah mengajukan proposal untuk menjadikan STY sebagai pelatih utama menggantikan Kim Pan-gon. STY pun membenarkan bahwa dirinya telah menerima komunikasi resmi dan juga tawaran kontrak dari Ulsan, meski belum membuat keputusan akhir. Jika bergabung, ini akan jadi comeback STY ke kompetisi domestik Korea setelah absen selama 13 tahun. Sunderland dilaporkan tertarik meminjam Mark Gui dari Chelsea selama 1 musim.
Mengutip dari BBC, striker berusia 19 tahun itu terbuka untuk dipinjamkan karena persaingan ketat di lini depan The Blues. Sebelumnya, Leeds United juga menunjukkan ketertarikan untuk meminjamnya. Namun Sunderland menawarkan waktu bermain lebih banyak sebagai bagian dari rencana mereka bertahan di Premier League. Saat ini Sunderland juga harus bersaing dengan RB Leipzig yang juga sudah melakukan pendekatan ke Chelsea. Marcos Rojo disebut bakal segera angkat kaki dari Boca Juniors usai terlibat konflik panas dengan pelatih Miguel Angel Russo. Menurut laporan ESPN, Rojo diusir dari skuad utama dan dilarang masuk ke ruang ganti setelah kekalahan dari Huracan yang memperpanjang tren negatif Boca menjadi 11 laga tanpa kemenangan. Rojo, yang kontraknya masih berlaku hingga akhir 2025, kini sedang mencari jalan keluar dari klub setelah tak dimainkan sejak Mei lalu. Kita pulang ke tanah air. PSSI resmi akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti Timnas Indonesia U17. Dilansir Bola Nusantara, ajang ini akan mengundang 3 negara peserta Piala Dunia U17 2025, yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara mulai 10 hingga 18 Agustus 2025. Piala Kemerdekaan menjadi bagian dari persiapan Garuda Muda untuk tampil di ajang dunia yang digelar di Qatar pada November mendatang. Indra Syafri kini santer dikabarkan jadi kandidat kuat untuk menangani timnas U23 di ajang SEA Games 2025. Mengutip CNN Indonesia, namanya mencuat setelah Gerald van den Berg diminta PSSI untuk fokus menangani tim di kualifikasi Piala Asia U23. Rekam jejak Indra yang sukses mempersembahkan medali emas di SEA Games 2023 menjadi alasan kuat ia dijagokan. Meski begitu, PSSI belum meresmikan siapa pelatih yang akan mendampingi Garuda Muda di pentas SEA Games mendatang.